Halo teman-teman semua, saya Selren. Eh, kita lanjut lagi untuk yang nyoba-nyoba Laravel. Ini harusnya kita ganti aja nih. Jadi coba-coba Laravel gitu. Nah, kita bakal nyobain si ORM-nya punya si Laravel. Jadi apa itu ORM? Nah, ORM adalah Object Relational Mapper. Jadi kalau misalnya kita pakai PHP native gitu ya, biasanya kita akan kayak select atau apapun itu menggunakan nama table-nya. Nah, sedangkan kalau kita pakai ORM dengan menggunakan kelas ini akan merepresentasikan sebuah entity atau table dari yang dia wakilkan gitu. Jadi ini kan table user. Jadi ORM-nya Laravel itu namanya adalah Eloquent. Eloquent. Nah, apa nih cara bacanya? Eloquent, 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 entahlah itu. Nah, kita mau pakai Laravel. Iya. Maksudnya untuk pakai ini, Eloquent ini hubungannya itu sama database ya. Jadi yang pertama kali perlu kita setting adalah database-nya. Yang mana database-nya itu settingannya itu ada di sini. Di database.php connection. Nah, tapi karena di sini kita pakai env, nah env ini maka konfigannya sekarang udah ada di .env. Jadi kita settingannya itu di sini. Di line 11 sampai line 17. Nah, di sini sesuaiin aja sama lokal mesin masing-masing. Saya pakai MySQL, DB hostnya segini, portnya ini standarnya saya pakai 33066. Lalu database-nya ini saya udah buat, namanya belajar Laravel. Lalu root. Nah, ini harus kita ganti juga nih, namanya adalah coba-coba Laravel. Oke, jadi di sini kita bakal nyebutnya sebagai sebuah models. Nah, sejak Laravel 8 kalau nggak salah ya. Jadi model itu sekarang udah ada di dalam folder sendiri, namanya adalah models. Tadinya kan tuh di dalam app ya, sejak 5.7. Sejak itu mungkin banyak yang ngubah-ngubah models gitu. Nah, gimana cara kita buat models? Nah, models ini cara buatnya adalah tinggal kita pakai terminal. Ini pusing ya, bisa gini. Coba kita pendekin sumbunya, sumbu X-nya. Jadi kayak gini, kita pakai PHP artisan make model. Namanya adalah apa? Namanya modelnya apa ya? Peserta didik, peserta gitu ya. Enter. Nah, di sini ini tulisannya adalah model created successfully. Nah, sekarang udah ada namanya model peserta.php. Ini udah dibuat sedemikian canggih oleh si pengembang Laravelnya. Nah, di sini extend ke models. Nah, ini udah mewakilkan sebuah table namanya pesertas. Pesertas. Jadi gini, tabelnya adalah pesertas gitu. Ini pakai S dia. Meskipun ini nggak pakai S. Karena dia jamak. Nah, harusnya pakai bahasa Inggris sih. Nah, karena tabelnya ini, pesertas gitu. Ini. Nah, jadi dia akan merepresentasikan sebuah table namanya pesertas. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah ini gimana kalau tablenya ini beda gitu. Contoh kita udah punya table nih. Tablenya ini contoh ya, saya punya table apa ya, aplikasi apa ya? Ini dasar dah. Contoh ini, sarana ini, atau mungkin ini gitu. Namanya beda ya, nama apa? Nama tablenya beda, bukan pesertas gitu, atau mungkin namanya jadi core peserta gitu ya. Ini gimana? Jadi di sini kita tinggal tambahin ini. Jadi is table sama dengan peserta, atau misalnya
core peserta ini. Jadi public table peserta gini. Oke. Nah, ini dari mana? Kita coba cek dari model. Nah, di sini ada table. Nah, ini protected ya harusnya dia. Protected table. Nah, table ini dari mana? Tablenya dari sini. Nah, ini get table kan? Nah, ini dia. Dari dia buat sebuah table, apakah dia cek dulu apakah tablenya ada. Nah, kalau nggak ada, maka dia bakal buat sebuah string plurally studly class based name this. Nah, jadi intinya pesertanya jadi plural dah gitu. Jadi pesertas. Oke? Nah, di Laravel juga untuk membuat sebuah table, anggap aja kita nggak punya nih tablenya. Jadi kita ada yang namanya migration. Nah, migration ini canggih teman-teman. Jadi ngapa ngomong gitu sih? Jadi kalau kita contohnya di ini ya, di yang nggak punya migration gitu, kita ada satu project nih, teman-teman semua misalnya punya tim gitu. Terus timnya teman-teman ini dia beda servernya sama kita gitu. Dia misal di lokal, kita juga bisa di lokal. Nah, kalau nggak ada migrationnya, dia ketika kita ada perubahan, dia harus nge-copy table kita dong. Nah, begitu juga kalau dia ada perubahan, kita bakal ngambil table dia. Nah, dengan migration ini, jadi bisa nge-handle problem itu. Oke, gimana cara buat migration? Migration ini cara buatnya adalah gini. Jadi, PHP artisan make migration, nama migrationnya apa? Misalnya create table peserta gitu. Enter. Nah, di sini dibilang created migration. Jadi di sini kalau teman-teman buka foldernya lalu database migration, di sini migration. Nah, di sini ada namanya create table peserta. Bentar. Create peserta table harusnya. Create peserta table gitu. PHP artisan make migration create peserta table gitu. Oke. Nah, ini kita boleh hapus aja, nggak apa-apa. We remove this one. So Inggris lu bang. Nah, di sini namanya adalah peserta. Oke. Create namanya peserta. Nah, di sini kita tinggal mendefinisikan field apa aja yang ada di dalam table namanya peserta gitu. Jadi contohnya adalah table string gitu, name gitu ya. Nama aja dan nama, table string nis gitu ya. Table string nisen atau table integer usia gitu, atau table text alamat gitu. Nah, oke, di sini sekarang kita udah buat yang namanya migration. Sekarang yang kita lakukan hanyalah tinggal ngelakuin migrate. Jadi ini kita udah buat nih namanya migration di dalam table ini. Nah, kita mau ngegenerate ini ke dalam table kita di dalam database. Jadi di sini sekarang kita tinggal jalanin PHP artisan migrate. Oke. Enter tas. Nah, jalan. Create peserta table. Jadi kalau kita buka di sini, coba saya refresh dulu. Reload. Connecting to database. Waiting. Oke. Nah, di sini kalau kita buka, nah, di sini ada namanya table peserta. Fieldnya apa aja? Fieldnya adalah field yang tadi kita setting. Jadi ada ID, nama, nisan, usia, alamat, dan tambahan adalah created at and updated at. Jadi ini adalah akan mengenerate created at and updated at. Diubah kapan dan juga dibuat kapan. Nah,
Ini kalau kita pakai manual. Nah, gimana kalau kita mau generate model plus migrationnya? Ini kita bisa dilakuin nih. Jadi kita bisa hapus aja di sini. Kita bisa hapus. Ini juga kita bisa hapus. Nah, jadi kita buat nih namanya PHP artisan. Clear dulu dah biar rapi. PHP artisan make model. Namanya adalah apa ya? Sepatu. Sepatu dash migration. Nah, kalau kepanjangan kita tinggal pakai dash m. Enter. Nah, dibuat katanya model created successfully, lalu created migration. Nah, jadi di sini sekarang ada sepatu modelnya. Lalu di sini ada yang namanya sepatus. Nah, ini tulisannya sepatus plural. Nah, jadi di sini tinggal kita kasih aja namanya apa? String, merek, label, string, tipe, table, string, integer, ukuran, table, string, warna, table, teks, deskripsi gitu. Oke, sekarang kita coba migrate. PHP artisan migrate. Nah, gini. Tapi gimana kalau kita migrate-nya ini fresh gitu, biar semua database-nya hilang, reset semua. Kita bisa pakai namanya migrate fresh. Nah, dia nge-generate dari awal lagi. Dia ngedrop dulu semua table, lalu dia migration table-nya satu-satu. Oke. Jadi kalau kita buka di table kita di sini, nah, di sini ada namanya table status. Merek, tipe, ukuran, warna, deskripsi. Oke. Ini untuk buat table, maksud saya untuk buat model LQN, plus kita buat juga migration-nya. Nah, sekarang kita bisa juga buat model sekaligus controllernya gitu. Jadi contohnya gini ya, kita buat satu controller baru gitu. Jadi kita buat PHP artisan make model, maksud saya kita buat model baru. Namanya adalah apa nih? Siswa -m c. Nah, controller already exist. Waduh, kita udah buat controller yang sebelumnya ya. Oke, kita boleh ganti dah. Jadi coba ya, kita ganti namanya adalah rumah -m. Nah, m artinya kita mau dia juga buat migrationnya. Lalu c, kita mau dia buat controllernya juga. Jadi controllernya akan di-generate otomatis. Ketika kita klik enter, maka dia akan buat modelnya, lalu buat migrationnya, dan juga dia buat controllernya. Jadi di sini kalau kita cek namanya rumah controller, kita akan lihat di sini ada namanya rumah controller. Tanpa kita nyebutin nama controllernya apa, dia akan langsung membuat rumah controller gitu. Oke, itu adalah dibuat controller plus migrationnya. Tadi juga udah kita sebutkan juga untuk perubahan table. Kalau misal table itu berbeda ya, kita bisa pakai table tadi, protected table. Nama tablenya apa? Tablenya adalah rumah gitu. Jadi kita bisa kayak gini. Terus coba kita sekarang coba kita buka yang rumah ini. Rumah controller. Nah, di sini kita bisa langsung buat function gitu, index
kita akan berinteraksi dengan database kita jadinya. Jadi pertama, gimana caranya mengambil semua data gitu. Jadi kita tinggal panggil aja di sini rumah, lalu modelnya apa? Rumah. Nah, ini lalu all gitu. Lalu tinggal return response JSON data rumah. Nah, ini adalah kita mau buat res ya, supaya kita nggak ribet buat view-viewan. Jadi sekarang kita coba di sini, kita buat di sini misalnya indeks rumah gitu. Di sini http localhost 8000 API rumah. Jadi gini rumah tuh rumah. Nah, sekarang kita mau buat controllernya. Jadi di sini controllernya kita buat routernya, routes. Ini saya komen dulu semuanya, oke? Nah, sekarang kita buat namanya root API resource, namanya rumah controller class. Jadi kalau kita cek di sini API rumah, coba kita jalanin dulu servernya. PHP artisan serve. Nah, kita coba running, kita send. Nah, internet server error, kenapa nih? Coba kita cek dulu di sini errornya kenapa. Header, view-nya, nggak ada preview-nya ya. Coba kita lihat di sini API rumah, lalu kita cek di sini rumah all, lalu data rumah response, indexes. Apa yang salah ya? Coba kita cek di sini. Value visuals. Nah, di sini dibilang base table or view not found. Nah, karena kita belum lakuin migrasi ya. Clear PHP artisan migrate fresh dulu aja. Oke. Sekarang kalau kita buka, kita send lagi. Nah, datanya kosong ya. Jadi belum ada data sama sekali. Nah, gimana caranya kita buat data gitu ya? Jadi di sini kita bisa buat kayak gini. Contohnya kita buat satu tadi apa ya namanya? Rumah ya, rumah. Kita buat satu metode lagi, namanya adalah store lalu request. Ini coba kita bawa aja biar ikut PSR. Ini lalu tinggal kita ini namanya apa? Rumah misalnya. Lalu rumah create atau create gitu ya. Nama fieldnya apa aja? Nama fieldnya adalah tadi apa aja ya nama fieldnya ya? Nama fieldnya migration. Oh iya, kita rumah belum ada ininya ya. Aduh, astagfirullah. Table, string, nomor rumah. Apa ya rumah biasanya? Warna itu. Table, integer atau big integer. Luas. Nah, table, string, tipe. Itu gini aja kali ya. Warna, tipe, luas, atau juga table, big integer, apa nih ya, luas tanah. Ini sekarang kita tinggal migrasi ulang, migrate fresh. Oke. Nah, di sini yang kita create adalah warna. Pertama, warna itu request warna. Lalu apa lagi? Di sini tipe gitu. Request tipe. Lalu selanjutnya adalah luas tanah. Request luas tanah. Lalu
luasnya, luas, gitu, luas. Request, luas. Oke. Nah, jadi sekarang kita tinggal return aja responnya. Respon JSON data rumah gitu. Nah, sekarang untuk kita menyimpan ke sini, kita tinggal tembak dari sini. Tembak. Store rumah gitu. Jadi tinggal HTTP localhost 1000 API rumah. Lalu di sini kita ganti jadi JSON dan nama fieldnya apa aja tadi. Nama fieldnya adalah ini, warna, tipe, luas tanah, warna merah, tipe 72 kali 72, cuma ada ya. Lalu luas tanah 10 100.000 tuh 23, luas 10 atau 500. Ini dah. Oke, coba kita send sekarang. Ini harusnya error ya. Oke, kita send. Kalau bentar, ini harusnya kita post ya. Kita send. Seharusnya di error. Nah, kenapa di error? Ini ada tulisannya nih. Dia bilang, kenapa di error? Karena harus memasukkan ini ke dalam field label. Jadi sebenarnya semua field yang ada di sini semuanya nggak boleh diisi sama si Eloquent-nya. Jadi kita harus ngasih tahu kalau field-field apa aja yang boleh kita isi. Jadi field label protected, kita di sini namanya fieldable. Nah, nggak ada di sini. Pokoknya gini dah, protected fieldable gitu. Nah, di sini sekarang kita tinggal kasih tahu field-field aja yang apa yang boleh diisi sama ini. Jadi warna, tipe, ukuran, luas ya, luas tanah. Kita simpan, coba kita balik lagi ke sini, kita send. Nah, sekarang dia berhasil nyimpen datanya. Nah, di sini updated add dan created add-nya udah generate otomatis, termasuk juga ID-nya. Jadi kayak gitu ya. Nah, kalau ini kepanjangan dan kita nggak mau kayak gini, kita juga bisa pakai opsi yang kedua, yaitu nanti nggak boleh sebenarnya, tapi boleh lah coba gitu, protected, namanya adalah guarded. Nah, jadi nggak ada yang kita lindungin, cuma fieldnya terbuka gitu. Kalau kita send, nah sekarang dia sama aja. Kalau kita buka indeksnya, harusnya ada 2 rumah yang kita udah insert. Nah, ini ada 2 rumah ya, merah dan juga merah juga gitu, tapi ID-nya beda. Oke, di sini kita juga bisa ngelakuin yang namanya ini ya, namanya apa, order by, lalu yang lain-lainnya. Jadi kita pakai L aja ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya apalagi ya, selanjutnya juga kita di dalam Eloquent ini kita bisa ngelakuin yang namanya ini, perubahan field. Contohnya kayak gini ya, dalam rumah ini kita mau ganti nih nama fieldnya, misalnya timestamp-nya namanya adalah creation date gitu ya. Lalu table timestamp update date. Nah, ini creation date, update date. Jadi di sini kita gak mau nih nama fieldnya update date dan create date gitu ya, created at. Kita mau ganti jadi kayak gini. Ini bisa aja ya. Jadi di sini rumah ini kita tinggal tambahin namanya adalah constant created at. Ini kita bakal ngiban yang udah ada. Jadi kita copy aja tadi yang namanya apa, creation date, lalu
const updated add. Kita ganti jadi kayak gini. Ini juga kita ganti jadi updation updated dah, dated gitu, updated date. Nah kayak gini. Oke, sekarang kalau kita coba migrate ulang, kita clear gitu. Sekarang kita coba create store rumah, kita send. Nah jadi sekarang updated date dan creation date, dan ini otomatis kita generate. Oke, mantap ya. Itu adalah untuk yang ini. Nah sekarang gimana kalau misalnya di sini di dalam ini kita mau update nih. Nah jadi misalnya public function update, atau misal show dulu lah, show gitu ya. Jadi di sini sebenarnya kita tinggal ngelakuin yang namanya model bending ya. Jadi di sini rumah, nama modelnya adalah rumah ya di sini. Lalu tinggal return aja, return response JSON data rumah. Nah ini udah canggih banget nih. Jadi ya ini tinggal lakuin ini. Jadi kalau kita coba di sini show rumah gitu, lalu kita copy yang atas ini, /1 kita send. Nah langsung muncul rumahnya. Canggih nggak tuh Laravel? Canggih banget ya. Jadi di API-nya kita hanya ini aja, API research rumah, dan kita udah bisa ngelakuin tadi show juga gitu. Nah gitu. Gimana kalau misalnya sekarang gini nih, kita mau ini tuh nggak ditampilin gitu, jadi kita bisa hide di situ. Jadi di sini di rumah ini kita bisa hilangin itu, jadi protected apa nih. Jadi di sini kalau kita lihat user ini ada yang namanya ini hidden, field hidden. Jadi kita kasih dia field hidden. Misalnya fieldnya adalah created at creation ya, creation date. Kalau kita coba hit sekarang, nah creation date-nya hilang. Kalau kita coba di index juga, creation date-nya juga hilang. Oke, itu ya untuk ngehilangin sesuatu atau suatu field. Nah, sekarang kalau misalnya ini nggak pakai ini, contohnya ini ya, di rumah controller ini, nah show ini sebenarnya dia bisa kayak gini, ID aja gitu ya. Lalu kita ganti di sini, jadi rumah kita tinggal kita find. Nah gini. Jadi kalau kita coba jalin lagi show rumah ini, kita send. Nah hasilnya tetap sama ya, tapi bagus yang tadi karena lebih simple. Dan juga Laravel kan udah buat fiturnya gitu. Jangan kita menyia-nyiakan fitur yang udah ada. Nah sekarang kalau misalnya update gimana bang? Function update. Nah update ini kita bisa pakai ini request juga rumah gitu. Jadi kita bisa update-nya apa? Rumah ini kita mau update warnanya sesuai dengan request warna. Lalu rumah ini juga mau kita ganti tipenya dengan yang udah di request tipe. Lalu rumah ini kita pengen ganti luas tanahnya sesuai dengan request luas tanah. Lalu rumah ini juga mau kita ganti luasnya sesuai dengan request luas. Lalu apalagi? Kita tinggal save rumah, save kayak gini. Jadi tinggal kita kasih responnya, turn response JSON data rumah gitu ya. Oke, mantap ya. Kalau kita coba cek di sini, update rumah. Nah, kita pakai put. Nah, gini. Ini kita bisa copy aja ke sini.
Lalu JSON-nya kita tinggal copy yang ini. Nah, yang ini kita copy. Kita copy ke sini. Oke. Kita beautiful dulu. Oke, ini pertama kita mau ubah warnanya. Kita mau jadi pakai merah marun gitu ya. Jadi ini kita ganti juga jadi 36. Lalu luas tanahnya kita ganti jadi 12. Lalu luasnya kita ganti jadi 800. Nah, ini kalau kita send, nah ganti ya jadi warna merah marun 7236 dan yang lainnya. Dan update-nya kita akan ke update juga nih, gitu ya. Jadi kalau kita coba indeks di sini, nah ini udah kita keganti juga. Jadi gitu ya. Nah gimana kalau delete? Nah, delete ini kita bisa pakai ini. Kita pakai delete kayak gini. Jadi public function destroy namanya ya. Lalu rumah tinggal rumah delete. Udah. Tinggal return respon JSON data rumah. Oke, mantap ya. Coba kita simpan, kita balik ke sini lagi. Kita buat satu request baru, namanya adalah delete rumah. Tuh ya. Kayak gini, kita copy aja URL-nya. Kita ke sini, metodenya adalah delete. Oke, coba kita send. Nah, ke delete seharusnya ya. Jadi sekarang kalau kita coba get ini indeksnya. Oke, jadi kehapus. Sekarang udah nggak ada datanya. Jadi itu caranya ngapus data. Ini kita bisa ini aja jadi 0 ya. Masa datanya nggak ada kita kirim kan. Nah, itu cara kita pakai Eloquent. Nah, sekarang gimana kalau ini contohnya gini teman-teman. Kita mau buat ini field tambahan tapi nggak ada di table gitu. Contohnya gini. Kita mau tambahan field di responnya itu. Kita coba store lagi. Nama fieldnya adalah misalnya apa ya, deskripsi dah gitu. Deskripsi itu adalah gabungan dari warna dan tipe gitu. Nah, bisa kita lakuin di dalam Eloquent. Jadi kita pakai yang namanya aksesor dan setter getter lah pokoknya. Jadi di sini di dalam rumah kita bisa pakai tambahan field. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat atribut yang ini, yang custom, jadi tinggal kita tambahin namanya adalah protected append. Itu tadi namanya apa? Deskripsi ya, kita mau buat ini. Nah, deskripsi itu adalah public function get deskripsi attribut. Lalu tinggal kita kasih tahu dari mana value ini didapat. Kita mau dia dari this warna plus this apa ya, this tipe dah gitu. Jadi kalau kita send sekarang, kalau kita coba show rumah kita di sini, kita send coba not found ya, bakal di index. Nah, deskripsinya ada merah plus 7272. Jadi itu untuk yang penambahan apa namanya nih, field ya. Jadi fieldnya ini bisa kita utak-atik semau kita. Oke, itu dulu aja kali ya untuk yang Eloquent. Nanti kita sambung lagi di nyoba-nyoba selanjutnya. Terima kasih semua.